Halo, selamat malam Ibu Syifa Fatimah Zahro Esum M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelum presentasi ini saya mulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deni Kusumaniar, saya dari kelas KM 402 dengan NIM 2405010100229 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Baik, untuk kesempatan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan penelitian mengenai kajian artikel yang berjudul Representasi Visual Kompromi Politik melalui kajian semiotika Roland Barthes pada sampul digital majalah Tempo edisi 18 hingga 24 Mei 2026. Langsung saja untuk pembahasan pertama yaitu mengenai indikator 1 atau sistematika penulisan laporan sesuai dengan petunjuk UAS terlampir. Untuk indikator 1 ini sendiri saya klasifikasikan menjadi dua bagian Ibu, yaitu mengenai struktur awal dan bagian inti, lalu untuk yang kedua mengenai metode pembahasan dan juga penutup. Baik, untuk struktur awal dan bagian inti sendiri, pada artikel tersebut memuat sebuah abstrak tunggal dengan maksimal 250 kata sesuai dengan petunjuk UAS terlampir Ibu, dan tersusun padu menjadi satu paragraf yang memuat latar belakang, tujuan, serta metode, lalu pembahasan mengenai kajian semiotika Roland Barthes, temuan utama, simpulan, serta kata kunci. Lalu yang kemudian setelah bagian abstrak kita masuk pada bagian pendahuluan dan juga tinjauan pustaka, yang mana bagian tersebut mengurai latar belakang, realitas politik, rumusan masalah, tujuan, serta 10 rujukan teori pendukung maksud saya. Untuk indikator 1 bagian kedua yaitu mengenai metode pembahasan dan juga penutup Ibu. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah mengenai metode kualitatif deskriptif tentunya ya. Baik, untuk metode kualitatif deskriptif sendiri merupakan penjelasan eksplisit objek daripada visual dari sampul Tempo edisi 18 sampai dengan 24 Mei 2026, dan juga terdapat observasi mengenai visual dan juga studi pustaka terkait hal-hal yang akan kita analisis pada bagian pembahasan tersebut Ibu. Lalu untuk selanjutnya adalah pembahasan kritis berjenjang, di mana pada artikel ilmiah tersebut memuat diskusi yang mendalam, membedah tingkat denotasi, konotasi hingga pencarian mitos politik yang telah kita paparkan pada bagian pembahasan maksud saya Ibu. Lalu untuk yang terakhir yaitu mengenai bagian penutup, terdapat simpulan dan juga beberapa referensi yang ditulis berdasarkan standar APA style dengan pertanyaan riset disertai penulisan dengan 10 rujukan ilmiah terstandar. Berikut terlampir mengenai bagian-bagian artikel yang telah saya cantumkan pada lampiran UAS Ibu. Bisa dilihat ada bagian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian ada metode dan juga pembahasan, serta yang terakhir mengenai penutup, kesimpulan dan juga referensi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan dan kesenjangan research. Maksud saya pendahuluan dan kesenjangan riset mengenai konstruksi masalah dan research gap, di mana ini ada hubungannya pada kajian pustaka, yaitu mengenai beberapa penelitian terdahulu yang kita gunakan sebagai dasar teoritis untuk mengkaji penelitian ini Ibu. Untuk yang pertama ada fenomena media mengenai sampul digital majalah Tempo sebagai ruang wacana jurnalistik investigasi dan instrumen kritik politik kekuasaan. Lalu yang selanjutnya ada isu utama berupa tajuk yang bertuliskan dan pemenangnya adalah yang mengkritik rekomendasi reformasi kepolisian yang berakhir kopong dalam tanda kutip akibat kompromi politik elit.
Dan yang ketiga yaitu mengenai kesenjangan riset studi terdahulu yang terlampir berfokus pada media fiksi atau populer, sedangkan riset ini mengisi empirik dan methodological gap pada media jurnalistik faktual. Lalu ada juga mengenai rumusan dan juga tujuan untuk kajian Ronald Barthes pada sampul majalah Tempo edisi 18 hingga 24 Mei ini membongkar mengenai makna denotasi, konotasi, dan juga mitos politik theater prosedural. Lalu untuk yang selanjutnya, indikator 2 masuk kepada pengutipan dan juga referensi APA. Terdapat citasi dari APA Style edisi ke-7 dengan pengutipan sistem nama tahun yang konsisten dan juga presisi seperti terlampir pada seluruh bagian makalah, tentunya pada seluruh bagian artikel ilmiah yang sudah saya cantumkan pada bagian referensi Ibu, yaitu bagian terakhir. Lalu yang selanjutnya ada strategi anti plagiasi dengan menetapkan teknik parafrase aktif, menghindari pengutipan rujukan tidak terpercaya, dan menjaga integritas penulisan karya ilmiah individu. Dalam artikel tersebut sudah saya cantumkan untuk beberapa kutipan beserta halamannya juga, dan artikel tersebut juga merupakan salah satu artikel yang saya terbitkan pada Jurnal Ilmu Siber di Universitas Siber Asia untuk mata kuliah kajian media digital Ibu. Jadi kategori artikel ilmiah tersebut sudah lulus uji plagiasi Turnitin, yakni sebesar kurang lebih 11% untuk tingkat similarity AI-nya Ibu. Lalu yang ketiga yaitu mengenai kecukupan referensi, memenuhi ketentuan minimal 5 referensi dengan mencantumkan 10 rujukan ilmiah bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, dan juga buku teks metodologi utama. Bisa dilihat pada bagian referensi Ibu. Yang selanjutnya mengenai pembedahan mengenai landasan teori dan juga metode penelitian. Untuk landasan teori dan metode penelitian ini sendiri menggunakan teori semiotika Barthes dan melalui tahap signifikansi menjadi 2, yaitu tahap 1 denotasi yang meliputi pemaknaan eksplisit, objektif, dan harfiah terhadap anatomi, tanda visual, dan tekstual sampul. Lalu yang kedua ada tahap tahap konotasi, yakni interaksi tanda dengan nilai kebudayaan, emosi, dan juga asosiasi politik halayak. Dan mitos atau puncak daripada interpretasi sampul itu sendiri sesuai dengan kajian Roland Barthes mengenai naturalisasi ideologi kelas dominan menjadi kebenaran umum atau common sense. Dan pendekatan yang dipakai sudah tentu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi visual dan studi pustaka, serta disertai dengan beberapa kajian daripada penelitian terdahulu untuk memudahkan dalam mengklasifikasi beberapa data. Karena mengingat artikel ilmiah ini kita menggunakan metode. Baik, untuk analisis visual sampul sendiri, untuk bagian pertama mengenai tipografi dan latar belakang warna kuning. Arsitektur tipografi dengan headline yang tebal dan pemenangnya adalah, serta narasi rekomendasi Kopong secara konotatif representasikan reduksi reformasi hukum menjadi arena kompetisi tanpa substansi. Dengan spektrum warna latar belakang kuning yang mencolok di ruang negatif bertindak sebagai tanda alam atau krisis integritas, sekaligus asosiasi simbolik arsitektur kekuasaan pada masa lalu atau Orde Baru. Lalu yang selanjutnya adalah karakter satir dan gestur selebrasi, di mana karikatur figur elit, gambar melucuti wibawa formal daripada pejabat politik, secara lugas menunjuk aktor yang bertanggung jawab sebagai stagnasi reformasi daripada kepolisian itu sendiri. Lalu gestur triumfalisme, yaitu tangan diangkat layaknya pemenang, tinju
mengkonotasikan imunitas elit politik yang merasa di atas hukum dan mengabaikan aspirasi daripada publik itu sendiri. Lalu masuk pada pembahasan bagian 2 mengenai mitos dan disonansi estetika. Mitos, teater prosedural sampul menaturalisasi gagasan bahwa agenda krusial penegakan hukum telah direduksi menjadi sekedar pertunjukan atau spektakel yang hasilnya telah diatur di balik pintu kesepakatan tertutup sesuai dengan kutipan daripada Hidayat dan juga Wijaya yang terlampir. Lalu strategi disonansi estetika, Tempo membenturkan visual selebrasi yang ceria dengan realitas politik hukum yang muram, menjadikan desain visual sebagai instrumen kritik sosial terhadap hegemoni daripada penguasa itu sendiri. Kembali kepada indikator, bagian indikator 3 dan 4 yaitu mengenai bahasa, kohesi, dan juga koherensi. Untuk yang pertama, bahasa Indonesia ilmiah atau indikator 3 menggunakan ragam bahasa baku, lugas, denotatif, objektif, serta istilah akademis yang presisi, misal signifikansi 2 tahap, disonansi estetika, dan juga ruang negatif tanpa kerancuan kata. Yang kedua yaitu mengenai koherensi paragraf atau indikator 4 juga mengenai alur penalaran mengalir secara logis dari pendahuluan metodologi pembahasan berjenjang atau denotasi, konotasi sampai dengan mitos hingga simpulan akhir seperti yang sudah dibahas pada indikator 1 yaitu pembedahan mengenai pembahasan atau analisis. Lalu yang ketiga yaitu mengenai kohesi gramatikal dan juga leksikal. Keterkaitan antar kalimat dan antar paragraf terjalin padu melalui penggunaan pronomina, repetisi kata kunci, serta penanda hubungan sebab akibat yang tepat. Yang keempat, keutuhan wacana laporan, penggunaan konjungsi transisi seperti berdasarkan, dengan demikian simpulannya yang menjaga kepaduan seluruh bagian daripada artikel ini. Dapat dilihat berikut terlampir tabel matriks mengenai sintesis analisis daripada beberapa elemen indikator, makna denotatif, konotatif, dan juga mitos dan evaluasi itu sendiri. Daripada isi artikel tentang kajian semiotika melalui teori Roland Barthes pada sampul Digital Majalah Tempo edisi 14 sampai dengan 24 Mei 2026 ini Ibu. Kembali kepada indikator lagi, masuk kepada indikator selanjutnya yaitu indikator 5, 6, dan 7 yakni mengenai pedoman presentasi video. Seperti video yang telah saya presentasikan ini yaitu menggunakan bahasa baku, lalu kontak mata, postur, dan gerakan tangan. Mungkin saya mohon maaf Ibu sebelumnya karena saya kurang memperlihatkan gestur atau gerakan tangan pada presentasi ini, tapi saya maksimalkan untuk tetap menjaga kualitas visual audio, bahasa lisan, dan juga kontak mata dan ekspresi saya tentunya. Baik Ibu, saya rasa sekian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga terima kasih telah mengampu saya dan teman-teman KM 402 dalam satu sesi mata kuliah Bahasa Indonesia di semester ini. Ibu Siva Fatimah Zarwah SHUM MHUM. Terima kasih. Semoga kembali menjadi kebaikan bagi Ibu dan keluarga, serta semoga Ibu dapat memberikan hasil yang maksimal dalam presentasi yang sudah saya lakukan ini. Demikian Ibu. Terima kasih Ibu dan juga rekan-rekan. Sampai jumpa di lain sesi. Dadah.